hayata liyabluwakum wa liyabluwana ayyukum wa ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal ma'ruf dan mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Amma ba'd, faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqal 'azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim alladzi qala fi ahadithihi idza qamatil qiyamah wa fi yadi ahadikum fasilah wal yagrasha. Yang kita hormati dan selalu kita doakan para ulama-ulama kita, para habaib kita, hadir bersama kita, beliau Profesor Dr. Kiai Haji Nasir Umar, Menteri Agama Indonesia, dan Imam Akbar Masjid Istiqlal, Allah. Sama kita juga para habaib Abdullah, Habib Nabil Musawa, dan para habib yang lain bermakna tidak bersatu-satu. Juga ada Dr. Faisal yang saya hormati, jamaah jamaah Nurul Mustafa yang saya hormati, jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini atau malam ini kita diundang oleh Habib Abdullah Segaf untuk membersamai berdoa untuk Sumatera, berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk umat Islam. Malam ini sekaligus kita juga masih dalam prosesi untuk dalam konteks doa itu memperingati terjadinya tsunami di Aceh tanggal 26 Desember tahun 2004, 21 tahun yang lalu terjadilah musibah yang luar biasa menghempaskan. Tapi kemudian beberapa bulan yang lalu atau satu bulan yang lalu terjadi lagi musibah di Sumatera. Kita semuanya dalam konteks ini diingatkan kembali tentang prinsip bahwa ada peristiwa-peristiwa di mana ada musibah, dan ada dengan musibah itu kita mengambil hikmah, dan dari hikmah itu kita mengambil langkah-langkah untuk justru semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mengetahui adanya peristiwa, adanya musibah, selayaknya bila kita semakin bertambah hidayah, dan bila bertambah hidayah maka akan semakin bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Artinya sebalik daripada itu, man izdada ilman wa izdada hudan izdada minallahi qurban. Inilah yang semestinya bisa kita ambil sebagai hikmah untuk kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dengan Allah pasti akan dekat dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan perintah Allah tentu adalah untuk menghadirkan iman, amal soleh, saling tawassul bil haq, tawassul bis sabr, sehingga karenanya kemudian akan mencegah diri untuk tidak menghadirkan kerusakan di muka bumi, yaitu kerusakan dalam bidang akidah, kerusakan dalam bidang ibadah, kerusakan dalam bidang sosial, kerusakan dalam bidang ekonomi, kerusakan dalam bidang pendidikan, kerusakan dalam bidang kebijakan apapun. Dan bila itu terjadi maka kita hari-hari ini sesungguhnya tidak sekedar berada di minggu terakhir atau hari-hari terakhir tahun 2025, tapi kita juga berada di hari-hari pertama di bulan Rajab. Apa maknanya? Kalau menurut saya salah satu makna daripada ini semuanya sambil kita mendoakan Aceh, mendoakan Sumatera Utara, mendoakan Indonesia, mendoakan Gaza, mendoakan Palestina, mendoakan umat manusia, kita diingatkan bahwa pergiliran hari, pergiliran waktu itu memang adalah Allah hadirkan untuk man arada yadzakkaru aw arada syukur, supaya kita bisa selalu zikir, selalu mengingat dan selalu bersyukur. Dan dengan cara itu kita mengetahui bahwa peristiwa-peristiwa yang kemudian kita dapatkan, kita alami, tidak akan pernah terlepas daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Dan bila demikian maka
Syariahnya adalah bagaimana kita tidak membiarkannya menjadi sesuatu yang mubazir. Peristiwa dahsyat terjadi, ada tsunami, ada bencana alam, ada kejahatan Israel. Peristiwa jahat yang sangat dahsyat ini hendaknya memang tidak hanya berlaku dan berlalu dan apalagi hanya menghadirkan korban, tetapi tidak menghadirkan hikmah yang sangat besar. Dan hikmah itu tadi saya sampaikan di depan adalah bagaimana agar semua kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita semakin dekat dengan Allah, selain kita memakmurkan masjid, kita berbanyak selawat, kita memperbanyak ukhuwah, kita berbanyak silaturahim, juga tadi kita memperbanyak tanggung jawab sosial, tanggung jawab keagamaan, tanggung jawab politik, tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab apa saja yang kemudian pada ujung akhirnya bila kemudian terjadi musibah, bila kemudian terjadi pergantian waktu, bila terjadi ajal, kita akan siap mudah-mudahan menjadi husnul khotimah. Karena memang yang diajarkan Rasulullah bukan sekedar innamal a'malu binniyat, bukan sekedar bagaimana kita memulai yang baik dipentingkan, tetapi mengakhiri dengan yang baik juga sangat dipentingkan. Husnul khotimah adalah bagian dari yang diminta oleh Rasulullah SAW. Di antara doa beliau yang paling banyak beliau baca dan paling banyak beliau cintai di akhir sholat beliau, baik itu para ulama berbeda pendapat akhir sholat itu apakah di sujud terakhir atau sesudah tahiyat akhir, tapi yang penting ada di akhir sholat. Salah satu doa beliau selain daripada Allahumma inni ala dzikrika wa syukri ibadatik, juga beliau meminta untuk Allahumma inni as'aluka husnal khotimah wa a'udzubika min su'il khotimah. Selain Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Husnul khotimah jadi amat sangat dipentingkan karena peristiwa tsunami, peristiwa musibah bencana alam di Aceh, di Sumatera mengingatkan kita seperti dulu peristiwa COVID. Yang namanya kematian itu sesuatu yang tidak pernah kita duga. Bisa terjadi kapanpun, dalam kondisi apapun. Siapa menyangka terjadi tsunami? Siapa menyangka terjadi banjir bandang yang luar biasa yang dampaknya demikian dahsyat? 2 minggu yang lalu saya ke Aceh, dan memang kalau yang saya lihat secara langsung dampak yang terjadi di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat ini lebih dahsyat daripada tsunami. Memang kalau dari jumlah yang wafat, tsunami lebih banyak. Tapi kalau jumlah korban keseluruhannya, apalagi luas kawasannya, apalagi jenis permasalahannya, ini lebih dahsyat. Sekali lagi, siapa yang menyangka terjadi tsunami? Siapa yang menyangka terjadi peristiwa banjir bandang yang dahsyat ini? Dan kemudian dengan segala korban yang terjadi. Tetapi yang sudah terjadi, bila kemudian kita memiliki kesiapan yang sangat kokoh dan kuat, apapun yang terjadi, insya Allah posisi kita dalam posisi husnul khotimah. Bila posisinya husnul khotimah, maka kapan terjadi ajal, apapun terjadinya peristiwa wafat, itu akan menjadi sesuatu yang dalam konteks keumatan, dalam konteks yang contoh dari Rasulullah, kemudian kita akan bisa mengatakan ilar rafiqil a'la. Walaupun kita pergi, walaupun kita wafat, walaupun kita meninggal, kita tidak meninggal entah kemana, tapi kita meninggal justru bertemu dengan Allah, sahabat agung kita. Dan kalau itu adalah sahabat agung kita, tentu tidak ada yang kemudian takut untuk bertemu dengan Allah. Justru kita sangat rindu dengan Allah SWT. Tetapi memang dalam konteks kita yang kemudian berada di tempat yang tidak terjadi musibah, salah satu hikmahnya adalah selain daripada menghadirkan pembuktian tentang bahwa masal mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kama salil jasad wahid idza ishtaka min mu'adun tada'a lahu sa'irul jasad bisa'iril wal humma. Rasulullah mengingatkan bahwa permisalan seorang muslim dengan muslim yang lain, muslim dengan saudaranya muslim adalah ibarat anggota tubuh dalam satu badan ini. Idza tada'a lahu sa'irul jasadi, ketika terjadi satu bagian dari anggota tubuh yang sakit, maka bagian tubuh yang lain juga akan merasa sakit. Saudara kita di Aceh adalah jelas saudara kita. Selain daripada seagama, mereka saudara kita senusa juga sebangsa. Demikian juga saudara-saudara kita di Sumatera Utara, saudara-saudara kita di Sumatera Barat. Mereka adalah saudara kita. Mereka sedang mendapatkan musibah sekarang. Dan kita di sini bisa dengan kondisi yang kita miliki, bisa mewujudkan ukhuwah tadi, selain juga dengan doa, juga dengan saling mengingatkan untuk peduli,
juga mungkin bahkan bisa mengirimkan bantuan baik dalam bentuk kemanusiaan, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk keuangan. Itu semuanya sebagai bukti bahwa kita memang adalah satu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, juga ukhuwah asyariyah. Malah hari ini kita diundang oleh Habib Abdullah Segaf untuk kemudian membacakan doa-doa yang terbaik untuk saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, di Gaza, di Palestina, dan dimanapun juga, supaya kemudian kita mendapatkan pembuktian tentang keimanan itu, dan dengan demikian maka mendapatkan banyak berkah, banyak pahala. Mudah-mudahan akan membukakan mata hati banyak pihak, termasuk membukakan pintu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Segera kemudian menggantikan musibah ini dengan barokah, menggantikan musibah ini dengan segala yang membawa kepada kemaslahatan, menggantikan musibah ini dengan segala yang justru lebih baik daripada sebelumnya. Man taraka syai'an lillah awwadahu khairan minhu. Siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantinya dengan yang terbaik. Kita tidak tahu, mungkin hikmahnya adalah akan terjadi yang lebih baik lagi. Tapi yang jelas adalah musibah ini hendaknya betul-betul kita jadikan sebagai peristiwa yang amat sangat dipentingkan, menghadirkan peningkatan kualitas pribadi kita, kualitas ukhuwah kita, kualitas kebangsaan kita, kualitas keimanan kita, dan kualitas kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira yang saya sampaikan. Barakallahu fikum, dan kita berdoakan agar doa-doa yang dilantunkan di sini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa untuk saudara-saudara kita di Sumatera, di manapun juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari musibah ini akan muncul hikmah besar menghadirkan umat yang kemudian berukhuwah, bersatu padu, izul Islam wal muslimin, tentu juga izul Indonesia. Wal muwaffiq la komentari wal hadi ila sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana ma fis samawati wa fil ardh wa nahana an tufsida fil barri wal bahri wa yanamna wa yamna'na an tufsidu fil ardh an tufsidu fil barri wal bahri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts ila an-nasi kaffatan basyiran lilladzina nad'u wa yastaghfirun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, semoga para hadirin hadirat wabil khusus di sini di hadapan kita ada beberapa pejabat dan tokoh ulama para habaib. Wabil khusus ada Wakil Menteri Urusan Haji dan Umrah, ada Dr. yang sama-sama kita muliakan, yaitu nama lengkapnya Dr. Daniel Hasan Simanjuntak. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat, semoga urusan-urusannya terutama menyambut masalah haji, insya Allah kita betul bersama semoga lebih sukses dan pada tahun-tahun selanjutnya. Hadir juga bersama kita di sini ada guru kita Habib Nabil Al-Musawar, dan juga sebentar lagi insya Allah kita Habib Dina juga akan bergabung dengan kita semuanya, dan adinda semuanya para Habib yang menjadi generasi pelanjut para Habib kita, dan insya Allah akan menemani kita sampai akhir. Dan
adalah azab, yang kedua adalah musibah, dan yang ketiga adalah bala. Tiga istilah ini dimunculkan di dalam Al-Quran. Apa bedanya antara azab, musibah, dan bala? Di dalam Al-Quran, penggunaan azab hanya diperuntukkan khusus kepada orang-orang kafir. Tidak ada azab yang ditimpakan kepada orang mukmin. Makanya itu kita lihat contoh azab itu seperti umatnya Nabi Lut yang ditenggelamkan, umatnya Nabi Nuh juga ditenggelamkan, umatnya Nabi Saleh yang dihancurkan dengan virus Ebola, dan pasukan Abraha yang dihancurkan oleh daerah Babil. Tapi orang beriman selamat di antara musibah itu, di antara azab itu. Yang kedua adalah musibah. Musibah itu bentuk penderitaan juga. Akan tetapi itu tujuannya beda dengan azab. Kalau azab itu kemurkaan Allah yang diwujudkan kepada orang-orang kafir itu. Tetapi musibah itu ditujukan bukan hanya kepada orang kafir, tapi juga dua-duanya dan semuanya. Apakah orang mukmin atau orang kafir, dua-duanya mendapatkan musibah itu. Dan fungsi musibah itu adalah ujian, bukan untuk penyiksaan. Makanya itu di mana ada musibah, di situ ada ujian, dan di mana ada ujian, di situ ada janji kenaikan kelas. Tanpa ujian sulit mendapatkan kenaikan kelas. Makin berat ujian yang kita hadapi, makin tinggi kelas yang kita hadapi. Jadi musibah yang menimpa saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dan di tempat-tempat yang lain, jangan dihubungkan dengan azab, karena azab itu hanya untuk orang-orang kafir. Dan insya Allah ada 3 doanya Rasulullah, 2 dikabulkan, 1 ditolak. Jangan engkau menimpakan azab seperti yang kau timpakan pada umat-umat terdahulu. Penggelapan, penghancuran masif total. Dan yang kedua adalah kelaparan masif yang secara merata. Dan yang ketiga, jangan membuat umat kami berpecah belah. 1 dan 2 dikabulkan Allah, tetapi perpecahan antara umat itu tidak dikabulkan Allah. Itu hadis riwayat Muslim. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, adalah bala. Bala itu sifatnya lebih kepada mekanikal, karena dia tidak mengikuti petunjuk. Maka itu kesentrian itu dibalas. Harus pakai helm, nanti bahaya kalau jatuh. Itu begitu dapat musibah mati. Kenapa? Karena kepalanya terpukul di tiang listrik misalnya. Nah, jadi itu lebih bersifat mekanikal, tapi itu juga sifatnya cobaan. Cuman cobaannya di situ di dalam Al-Quran. Bala itu ada yang disebut bala hasanah dan bala sayyi'ah. Bapak Ibu sekalian, para jemaah, tentu pada malam ini kita akan berdoa. Di samping itu juga tentu kita akan berusaha mencarikan jalan keluar sahabat-sahabat kita yang tertimpa musibah di Sumatera itu. Kami juga bersama dengan teman-teman yang lain, tadi dan juga Pak Wakil Menteri sudah ke beberapa tempat, beberapa kabupaten, bermalam di tempat itu, juga menyaksikan secara langsung sambil membawakan bantuan yang betul-betul sangat diperlukan oleh mereka. Di situ Bapak Ibu sekalian, sedikit artinya buat kita, itu besar artinya buat mereka. Sangat menyedihkan. Dan kita berharap semoga mereka itu bisa terselesaikan persoalan utamanya sebelum bulan suci Ramadan. Bayangkan kalau mereka menjalankan bulan suci Ramadan di tempat-tempat yang darurat seperti itu, sangat-sangat menyedihkan.
ini doa itu adalah hidupnya seluruh ibadah, dan doa itu adalah senjata yang paling ampuh buat orang beriman. Makanya itu nanti kita akan mengikuti doa bersama, dan istiqomah saya akan dipimpin oleh para habaib dan para ustaz, para kiai kita di sini. Kami mohon kepada kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, mari dengan tulus betul. Insyaallah doa kita pada bulan Rajab ini akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu bahwa bulan Rajab itu adalah disebutkan dalam hadis Nabi sebagai salah satu bulan haram, di mana doa itu akan mudah diterima. Apalagi di rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid yang terbesar ini, di Istiqlal. Kami mohon betul kepada kita semuanya, mari bersama kita semua, jangan hanya pada malam ini kita mendoakan mereka, tapi setiap malam habis sholat fardu, sholat sunat, sholat tahajud kita doakan mereka, doakanlah seluruhnya tanpa membedakan siapapun di antara mereka. Insyaallah doa itu juga adalah sedekah buat kita. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu sekalian, ini adalah pembelajaran buat kita semuanya, bahwa ternyata di dalam Al-Quran banyak ayat dan banyak hadis juga mengingatkan kita bahwa alam semesta ini juga punya hak. Manusia punya hak, alam ini juga punya hak, yang kita sebut dengan environmental right. Jadi hak alam semesta, hak lingkungan hidup ini. Pohon-pohon punya hak untuk hidup, binatang punya hak untuk hidup, burung-burung dan ikan-ikan itu punya hak untuk melanjutkan kehidupan. Bahkan dalam agama Islam tidak ada kamus perdamaian. Wa in syai'in la yusabbihu bihamdihi walakin la ta'lamun tasbihahu. Apa tasbih? Apa dimaksud tasbih? Tasbih di mana tasbih di mana apa? Mengungkapkan rasa cinta yang sangat tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin sesuatu itu cinta tanpa ada emosi. Dan dengan demikian segala sesuatu itu punya emosi. Emosi itu bisa dipakai marah dan bisa juga dipakai untuk mencinta. Makanya jangan sampai nanti kita melakukan eksploitasi alam semesta ini melampaui batas daya dukungnya sendiri, tentu alam akan murka. Memang ada ayatnya, wasakharallahu samawati wal ardh. Kami turunkan apa-apa di langit dan di bumi. Tetapi ayat lain juga, wala tusrifu, jangan melampaui batas dalam penggunaan. Darul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Tanpa kerusakan di darat dan di lautan itu kan tangan-tangan jahat manusia. Jika mereka itu murka, maka kita akan lihat apa yang akan terjadi. Karena itu pada kesempatan yang sangat berkah ini, Bapak Ibu sekalian, mari kita menjadikan musibah yang terjadi di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat dan di tempat-tempat yang lain adalah sesuatu buat kita semua pembelajaran. Mari kita merem pikiran-pikiran yang antroposentris, seolah-olah manusia itu adalah makhluk alam semesta yang berhak untuk mengeksploitasi alam semesta ini sesuai dengan keinginan. Pada mereka juga punya hak. Apa jadinya kalau alam ini marah? Apa jadinya kalau tumbuh-tumbuhan itu marah? Apa jadinya kalau binatang itu murka? Dan apa jadinya kalau lautan itu murka, sungai itu murka, gunung itu murka? Tentu bagi kita tidak ada keselamatan. Cara untuk memperbaiki segala macam keadaan dan sekaligus tolak bala adalah mari kita menjadikan alam semesta ini sebagai partner kehidupan. Jangan hanya menjadikannya sebagai objek di dalam menjalani kehidupan. Semoga doa-doa yang disampaikan oleh guru kita, para habaib nanti insyaallah akan dijawab Allah Taala sehingga penderitaan saudara kita di sana akan berakhir. Demikian Bapak sekalian, juga saya juga mohon maaf sesudah ini saya akan mengikuti satu acara lain, nanti juga bisa juga kembali bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Saya ingatkan insyaallah pada tahun baru Bapak Ibu di Masjid Istiqlal ini kita akan melakukan istighosah dan juga itikaf sampai 24 jam. Daripada kita yang bisa melupakan Tuhan, lebih baik kita menghabiskan proses tahun baru kita nanti di sini, di masjid, di tempat ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan di sini melakukan istighosah dipimpin oleh para ulama, para karya bersama
satu dan juga anak-anak sekalian, jamaah Majelis Rasulullah SAW, jamaah Majelis Mustafa, jamaah Al-Fatriyah, hafizahullah jami'an, Allah jaga semua ini yang banyak berani, dan juga para pemirsa cahaya Indonesia di mana-mana berada. Di antara banyak orang yang mengisi akhir-akhir tahun, maka alhamdulillah antum semua yang hadir dalam acara ini termasuk mengisi insyaallah dengan hal yang terbaik. Yaitu apa? Yang pertama, hadir di sini untuk tujuannya peduli mendoakan saudara kita sesama muslim dan saudara setanah air yang sedang kena musibah. Kata baginda Rasulullah SAW, Allah fi'aunil abdi maka al-abdu fi'auni akhi. Allah itu akan seorang hamba sementara hamba itu suka nolong kepada saudara. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di dalam jalsah al-mubarakah ini termasuk dalam hadis kami. Yang kedua, anak-anak sekalian dan juga hadirin hadirat sekalian muslimin muslimat yang menonton acara ini maupun yang hadir di Masjid Istiqlal, yang namanya cobaan turun kepada orang yang beriman kepada Allah itu semuanya baik. Sekali lagi, cobaan kalau turun kepada orang beriman maka itu semuanya baik. Kenapa demikian? Dalam Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, ahsiban nas an yuqalu an yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira dia dibiarkan mengucapkan saya sudah beriman padahal belum datang kepada mereka cobaan. Laqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh Allah sudah mencoba memberikan cobaan kepada umat sebelum mereka. Wala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sampai Allah benar-benar tahu siapa yang benar imannya, siapa yang tidak benar. Jadi saya ingin berpesan kepada saudara-saudara di sana di Sumatera, berat untuk kalian semua, tapi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh itu ada berat. Dalam ayat yang lain kata Allah, "Afahasibtum anna tadkhulul jannah?" Maka dia mengira bisa masuk surga. Walamma ya'ti mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Massat ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrallahi kata Allah, padahal belum datang kepada kamu cobaan seperti umat sebelum kalian. Mereka dikasih cobaan, dikasih kesusahan, digoncang dengan goncangan yang dahsyat. Sampai orang beriman dan rasul-rasul mereka berkata, kapan datangnya pertolongan Allah?
dan yang kesulitan itu akan datang bersama dengan banyak kemudahan. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera mengatakan Allah beri kekahanan, kita kumpul berdoa di sini, berzikir di sini, kita hadiahkan untuk mereka semua. Mudah-mudahan Allah angkat derajat mereka di dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya Tuhan. Yang kedua, kata para ulama, bahkan kata Allah di dalam ayat tadi, selain sabar itu juga perlu dipahami. Sabar itu bukan berarti dia pasrah, bukan. Sabar itu hatinya dia pasrah sama Allah, berusaha sekuat tenaga, dia berjuang sekuat tenaga, dia bekerja dengan keras, tapi hatinya pasrah sama Allah. Bukan kebalikannya, sambil bekerja ngedumel. Nah, kalau seperti itu gak dapat pahala kita. Itu makna sabar. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah dengan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha la kabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat, dan sholat itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yaqulluna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang yang yakin digoncang dengan macam-macam. Saya ini milik Allah, saya kembali sama Allah. Apa yang saya punya? Badan saya ini titipan, apalagi rumah saya, istri saya, suami saya, anak saya, semua punya Allah. Kalau diambil, itu haknya Allah. Orang yang khusyuk, dia ingat bahwa dia akan kembali sama Allah. Apapun yang Allah kasih, kesenangan, kesusahan, itu hak. Ya. Nah, dengan kita sholat yang khusyuk, maka insya Allah akan mudahkan dari ujian kita. Dalam hadis dikatakan, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hasaba ya amrun shalla. Dan sallallahu alaihi wasallam itu kalau ditimpa dengan satu masalah besar, yang pertama dia lakukan apa? Sholat. Kenapa? Minta sama yang maha kuasa. Beliau berusaha, baru beliau bermusyawarah, baru beliau melakukan banyak pekerjaan. Tapi nomor satu, sholat. Minta dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan paling dekatnya jarak kita dengan Allah itu pada saat kita sujud. Kalau doa, ya, kamu kalau sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Muslim dikatakan paling dekat jarak kita dengan Allah pada saat kita sujud, maka banyakin doa ketika kita sujud. Ya. Nah, pesan-pesan saya buat yang hadir di sini maupun juga saudara-saudara kita Sumatera di Aceh, di Padang, yang kemudian juga di Sumatera Utara, yuk banyakin sabar, banyakin doa, banyakin usaha keras, tawakal sama Allah. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar buat kita semuanya dan buat bangsa dan negara kita tercinta. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa tabarram wa ta'azzam wa tan'am ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi ala qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Al-muhtaramun, para habaib al-afadil, para asatid, juga yang terhormat, tadi bersama kita Menteri Agama Republik Indonesia, dan juga bersama kita Wakil Ketua MPR RI Bapak Nur Hidayatul Wahid. Juga alhamdulillah masih bersama kita Bapak Wakil Menteri Haji dan Umrah. Kita doakan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada guru kita tercinta yang anda Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawwar wa ta'ala li hayatih. Guru kita Al-Habib Nasir bin Ja'far As-Sagab, Al-Habib Jindan bin Nawfal bin Jindan, Al-Ustaz Habib Amir Faisal, dan yang lainnya para asatidz.
mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Aceh, Kamia, di Sumatera, dan di mana saja yang terkena musibah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesabaran, dan lekas pulih lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita sebagai manusia. Manusia adalah khalifah. Betul tidak? Manusia adalah khalifah, pemimpin yang Allah ciptakan di alam dunia ini. Alhamdulillah. Ketahuilah, sesungguhnya pemimpin itu kelak nanti akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kita ini bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita kerjakan. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang akal. Bagaimana kita mengelola akal kita? Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati. Bagaimana kita mengelola hati kita? Apakah akal kita, hati kita sesuai dengan ajaran Allah, ajaran baginda Nabi Muhammad SAW? Jika sesuai, insyaallah Allah akan meridhai kita. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang musibah yang mana kita lihat tadi, gambaran yang luar biasa, itulah ya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, tadi kita dengar dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia bahwasanya yang namanya kita ini manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diuji itu dengan musibah, ada juga diuji dengan amanah. Nah, jangan musibah hanya itu ujian, tapi amanah juga ujian. Ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Dikatakan di dalam Al-Qur'an surat
moyang kita dulu mengajarkan akhlak. Bisakah kita yang diberikan oleh Allah Ta'ala kekuatan, diberikan oleh Allah kekuasaan, harta dan lain sebagainya, bisakah kita sabar? Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini harta punya Allah hanya dititipkan kepada kita. Maka ketika kita melihat saudara kita yang terkena musibah, bisakah Allah bersabar mengeluarkan hartamu kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah? Maka itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau yang terkena musibah sabar dengan musibahnya, kemudian orang yang tidak kena musibah sabar pula dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, kemudian dijalani dengan benar. Seperti kita sekarang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan perkumpulan kita di sini kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau angkat musibah-musibah yang ada, khususnya di negara kita Republik Indonesia. Terakhir hadirin yang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya mengajak kepada semua lapisan masyarakat, dari Presiden Indonesia sampai Bapak RT sampai semuanya, usaha alim ulama semuanya, mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mumpung sekarang ini bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La waqtu taubatannya akhir taubatum. Ini waktunya bertobat, kata Imam Ali bin Muhammad bin Muslim mengatakan, la waqtu taubatannya akhir taubatum. Ini waktunya taubat, ini bulannya Allah. Mari kita bertobat, kita mengakuilah kesalahan kita, baik yang di Jakarta, di mana saja kita melakukan kesalahan, kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar musibah-musibah dijauhkan dari negara kita Republik Indonesia. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barang-barang kita angkat tangan kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan doa Rajab ini diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma Sayyidina Muhammadin tibbit qulubi wa dawaiha wa fiyati
Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin. Amin. Akademi Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita berkumpul di masjid dalam acara cahaya hati. Mudah-mudahan Allah taala menerangi hati kita Amin. dan Allah taala menerangi mata kita sehingga mata ini tidak dipakai buat maksiat, dan semoga Allah menerangi telinga kita sehingga telinga ini tidak mendengarkan maksiat. Allah taala menerangi tangan dan kaki kita hingga tidak dipakai buat maksiat dan dipakai sebagai taat kepada Allah dan malaikat, dan Allah taala memberikan keberkahan di sisa-sisa waktu dari tahun 2025 ini. Allah taala menutupnya dengan melimpahkan taubatnya dan ampunannya dan ridhonya kepada kita sekalian, dan dengan berakhirnya tahun ini Allah taala angkat bala, Allah taala angkat bencana, Allah taala angkat musibah dari umat Islam di seluruh penjuru dunia yang ada di Sumatera dan di seluruh penjuru Indonesia dan di seluruh dunia, yang ada di Gaza, yang ada di Sudan, yang ada di Yaman, yang ada di Syam, yang ada di Palestina, yang ada di seluruh penjuru dunia. Allah mengangkat bala dan musibah dari semua umat, dan Allah taala limpahkan rahmat dan keberkahannya kepada umat. Dan apa yang terjadi di tahun-tahun yang lalu, tahun 2025 dan sebelumnya, dari kesalahan, dari kelalaian, dari kealfaan, Allah taala maafkan, Allah taala ampunkan, Allah taala hapuskan segala kesalahan dan berubah menjadi pahala dan kebaikan. Dan di tahun 2026 Allah taala jaga kita dari kemaksiatan, Allah taala jaga kita dari pelanggaran, Allah taala jaga kita dari kedustaan, Allah taala jaga kita dari ucapan yang haram, pandangan yang haram, perbuatan yang haram, sifat yang dimurkai yang dibenci oleh Allah taala, hingga Allah taala selalu memperbaharui iman kita, takwa kita dalam istiqamah dalam hal-hal yang dilupakan dan dicintai oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita doakan bangsa Indonesia makin maju, makin berkah, makin dirahmati oleh Allah, makin dicintai oleh Allah taala. Dan memang musibah dan bencana adalah sunnatullah, sunnahnya Allah di muka bumi ini. Bahkan orang yang paling banyak dapat musibah dan bencana adalah para nabi-nabi, para wali-wali, para sholihin. Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda di dalam hadis, "Asyaddun nas bala'an al-anbiya, thumma al-amsal fal-amsal." Orang yang paling banyak dipuji oleh Allah taala para nabi-nabi, kemudian yang mendekati derajat mereka para wali-wali, para sholihin. Dalam hadis Allah mengatakan, "Idza ahabba Allahu ta'ala ibtalah, idza ahabba Allahu ta'ala muslimin." Apabila Allah cinta kepada hamba-Nya, Allah akan mengujinya. Apabila Allah sayang kepada hamba-Nya, Allah akan menurunkan musibah yang menimpa hamba tersebut. Kenapa? Sebab ketahuilah, ketaatan kepada Allah Taala itu ada beragam. Ada ketaatan yang bisa kita kerjakan. Sholat ketaatan, puasa ibadat dan ketaatan. Kita mau umrah haji ibadat ketaatan. Tetapi semua ibadat, sholat, puasa, zikir, i'tikaf, itu semuanya pilihan kita. Walaupun dengan taufik dari Allah Taala, kita yang memilih untuk hadir, kita yang memilih dengan bantuan Allah untuk bersolawat, kita yang memilih untuk zikir, untuk istighfar, untuk ngaji. Kecuali ada ibadat, apalagi ibadat sabar atas musibah, itu bukan pilihan kita. Kita nggak bisa memilih. Saya pengen deh dapat musibah kematian, gimana kita memilih dulu atau itu atau nggak bisa. Tetapi musibah itu adalah pilihan Allah, bukan kita yang memilih. Allah yang memilih hamba-hamba terpilih untuk diuji, kemudian memberikan taufik untuk bersabar dan berbuat, melakukan tindakan yang diridhoi oleh Allah Taala, dan Allah Taala mengganjar hamba tersebut dengan pahala dan kebaikan. Tahu pahala kesabaran cukup sampai suatu pahala dan kebanggaan
Satu ayat dari Allah Ta'ala, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kalimat ini kelihatannya biasa saja tapi luar biasa. Enggak disebut orang yang bersabar bersama Allah. Allah nggak bilang begitu. Nggak ada. Disebut orang yang bersabar mereka bersama Allah, tidak begitu. Tetapi disebut bahwasanya innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka berjalan, dimanapun mereka berada, dalam situasi apapun mereka Allah membersamai mereka. Allah mendampingi mereka kemanapun mereka pergi. Innallaha ma'as-sabirin. Dan sabar jamil, indah, menjadi mahkota, menjadi penghias, walaupun dalam keadaan susah, dalam keadaan pelik, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sumpah. Tetapi dengan sabar, semua yang sempit, yang sulit, yang pernah kelihatan menjadi lebih indah. Ketahuilah, musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sabar, kita ridho, kita dapat pahala. Musibahnya jalan terus. Tapi kalau kita marah, kita uring-uringan, kita kesal, kita berkeluh kesah, maka kita dapat dosa. Musibahnya tetap jalan terus, tetap jalan terus. Fama jazaa'ul insan fi halatil bala siwa ta'abin fil hal yadhhabu bil ajri. Keluh kesahnya manusia tatkala dia diuji oleh Allah Ta'ala, keluh kesahnya dia enggak merubah takdir, enggak merubah keadaan, enggak mempercepat durasi musibah yang ada ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru keluh kesahnya dia hanyalah bikin tambah capek, tambah pikiran, tambah sunyi, tambah berat. Dan yang musibah paling adalah menghilangkan pahala, dicabut pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia bisa dapat besar, malah berlalu musibah yang enggak mungkin apa-apa, makin rugi melihat pelajaran. Nabi bersabda dalam hadis bahwasanya ajaban li abdi mu'min inna qam'ahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan apapun yang menimpa mukmin, apapun yang menimpa membawa kebaikan. Pasti ada hikmah, ada kebaikan dari Allah Ta'ala. Kalau ditimpa nikmat, dia bersyukur. Syukurnya lebih baik daripada nikmat yang dia rasakan, yang dia terima. Kalau ditimpa musibah, dia bersabar. Sabarnya dia lebih baik daripada solusi yang dia cari, yang dia minta. Oleh dari dikatakan bahwasanya inna fil ghaibi ajaib kami'an bayyal masaib wa aqtadmi khaib lam yazal fi qamrati syakki amin lam yadhub aisha ibad sahih. Di dalam hal yang gaib dari aturan dan ketentuan dan hikmahnya Allah mengandung keajaiban. Berapa banyak kenikmatan yang tersembunyi di balik kemasan musibah, tetapi di dalamnya terkandung nikmat yang banyak, yang beragam dari Allah Ta'ala. Enggak kita pahami, melainkan beberapa waktu kemudian, mungkin bertahun-tahun atau beberapa dekade kemudian, berapa banyak nikmat yang terkandung di dalam kemasan musibah. Orang yang banyak perencanaan, banyak keluh kesah, banyak uring-uringan, dia bakalan selalu kecewa, bakalan selalu menderita. Senantiasa dia tergadaikan di dalam keraguan, di dalam kelalaian, enggak mau berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya bertumpu kepada usahanya, kepada dirinya, bakalan capek dan enggak bakal mencicipi kelezatan yang dirasakan oleh kaum sholihin. Kaum sholihin merasakan kelezatan walaupun dalam musibah, walaupun dalam bencana. Moto mereka satu, selama hubungan saya dengan Allah baik-baik saja, hubungan saya dengan Rasulullah mulus, manis, bagus. Selama Islam yang saya punya, iman yang saya punya aman-aman saja, maka alhamdulillah berarti saya dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun musibah apapun yang dia terima, yang penting agamanya selamat, imannya selamat. Buat mereka itu musibah paling gede kalau ketinggalan salat jamaah. Musibah paling besar ketinggalan tahajud yang
Musibah paling besar kalau anaknya lepas kerudung. Musibah paling besar kalau anaknya terkena narkoba. Musibah paling besar kalau anaknya jadi pecandu. Musibah paling besar ketika Allah memberkati kepada dia di musibah. Waliyah bila minari kasar musab manfaat al-ahbab lakin al-musab manfaat al-thawab. Orang yang terkena musibah bukan yang berpisah ditinggal perhatian pada kekasih, tetapi musibah yang sebenarnya yang terharamkan dari pahala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, terharamkan dari surganya Allah taala. Mudah-mudahan Allah taala angkat musibah dari kita sekalian dan Allah taala selamatkan kita dari kerugian akhirat dan kerugian dunia, dan Allah taala melindungi negeri ini, melindungi bangsa ini dari segala macam musibah dan bala dan bencana. Dan semoga Allah Jalla Jalaluhu wa taala memberikan bimbingan bantuannya kepada bangsa Indonesia, kepada para pemimpin-pemimpinnya, kepada para ulamanya, kepada para tokohnya, menjadikan mereka orang yang bertakwa, yang dibimbing, yang dicintai oleh Allah Taala, yang mencintai Islam dan dicintai oleh umat Islam, mencintai Allah, dicintai oleh Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al mana hadza jam'an marhuma tafarruqan mimma tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma برحمتك يا ربنا يا مولانا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فضيلة المحترمون segenap para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan segenap para umara daripada Menteri Agama dan juga Wakil MPR RI yang turut bersama kita Mukarramal Muhtaram, wamen kita urusan haji dan umrah, Bapak Haji Dr. Daniel Azhar Simanjuntak Mata'anallah bituli hayati, Usamahatul Habaib, para guru-guru semua yang hadir, Mukarramal Muhtaram Al-Habib Nabil Al-Musawwa, Al-Habib Jinnan, Al-Habib Abdullah, Al-Habib Qasim, dan juga Abuya Amir Faisal, dan seluruh jamaah yang insyaAllah pada hari ini senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, masih semangat? Alhamdulillah. Pada hari ini kita berkumpul dalam rangka berdoa bersama. Bil khusus kita doakan untuk saudara-saudara kita di Sumatera yang terkena bencana, dan juga umumnya untuk seluruh masyarakat Indonesia yang ditimpakan musibah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah berkumpulnya kita di sini dan berdoa, itu adalah merupakan bentuk rasa syukur dan juga kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Saya teringat satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzina yadhkuruna min jalalillah min tasbihihi wa takbirihi wa tahlilihi wa tahmidihi yata'aqafna haula al-'arsy." Orang-orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertahmid, semuanya itu yata'aqafna haula al-'arsy. Kalimat-kalimat tersebut berputar di 'arsy. Lalu malaikat mendoakan daripada orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, diibaratkan lahun nadawiyun kadawiyun nahli yudzakiruna bisahibihim, dan mereka itu diibaratkan seperti lebah yang berdoa kemudian berputar-putar menyebut nama orang yang berzikir kepada Allah. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya,
doa kita bersama-sama dengan para ulama, para alim ulama pada malam hari ini, seperti yang dikatakan dan disebutkan oleh wamen kita, mudah-mudahan ihtahsyat arsy, bergetar arsy, bergema arsy, karena pada hari ini kita berzikir kepada Allah, karena pada hari ini kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita senantiasa dijaga daripada para bahaya. Oleh karena itu, kenapa doa ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah? Saya mengutip daripada Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah. Beliau pernah menyampaikan salah satu makna syukur. Apa yang dimaksud dengan kalimat syukur? Beliau mengutip daripada Al-Imam Al-Junaidi, dan Al-Imam Junaidi mengatakan kepada guru, makna syukur, apa arti daripada syukur? Lalu dijawab oleh gurunya, asyukur ya'ni alla yuqsa bi ni'matillah. Syukur itu bukan hanya laisa illa bi kalimatil hamdulillah, bukan hanya mengucapkan kalimat alhamdulillah, walakin akan tetapi syukur itu adalah jauhkan maksiat daripada nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan seperti ini? Orang boleh mengatakan alhamdulillah, lisannya mengucapkan alhamdulillah, walakin akan tetapi hatinya belum tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang boleh mengucapkan masya Allah karena kagum terhadap sesuatu, tapi boleh jadi di hatinya justru menghinakan orang-orang yang dia puji tadi. Oleh karena itu, bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan kita berbuat baik sesama manusia, dengan cara kita membantu. Kalau ada mampu bersedekah dengan materi, maka dengan materi. Kalau dengan tenaga, maka gunakanlah tenaga. Kalau tidak bisa dengan itu semua, minimal kita doakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Mudah-mudahan kita pun mendapatkan doa daripada malaikat yang tadi dia ta'awafna haulal arsy. Zikir itu, doa itu berputar-putar di arsy, senantiasa disebutkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal jariah kita, karena kita mampu untuk senantiasa menjadikan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan. Mudah-mudahan kita semua doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lawan syukur adalah kufur, lawan syukur adalah kafir. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu memiliki potensi kepada Allah, itu adalah kufur, ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan bantuan oleh pemerintah tapi bilangnya tidak. Sudah dibantu oleh para relawan namun bilangnya tidak, bahkan dia rela melakukan hal-hal yang buruk, menjarah, merampok sesuatu yang tidak halal, justru yang ada malah perbuatan yang salah yang dia lakukan. Inilah yang harus kita hindari, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu
dari apa? Kanopti dunia, sehingga mampu memberikan kontribusi yang baik kepada umat manusia. Maka walladzina yaquluna sayyi'at, orang-orang yang menghendaki kejahatan, lahum adzabun syadid wa makru ulaika huwa yawur. Dan pastilah orang-orang mereka yang mengerjakan kejahatan, pasti Allah akan hancurkan cepat atau lambat. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan doa bersama kita pada hari ini, saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, Allah berikan kesabaran, amin. Allah berikan kekuatan, amin. Mudah-mudahan Allah ganti daripada kehilangan yang jauh lebih baik lagi, amin ya rabbal alamin. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. malam ini, di tempat ini, karena kami semua mencintai-Mu ya Allah. Banyak dosa kami lakukan selama ini. Kami mengakui bahwa kami telah menzalimi diri kami dengan kebodohan kami, dengan kerakusan kami, dengan dosa-dosa kami, dengan kemaksiatan yang kami lakukan ya Allah. Kami mengakui bahwa kami telah berzalim diri kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, terlalu banyak nikmat yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami lalai. Kami membalas kebaikan-Mu dengan dosa-dosa kami. Setiap hari kami mendengar azan, tapi kami merasa tak sempat untuk menjawabnya. Setelah azan, kami merasa tak berkepentingan untuk membaca doa setelah azan. Padahal Rasul berjanji bahwa siapa yang mendoakanku agar aku dapat al-wasilah, man da'a al-wasilah syafa'tu yawmal qiyamah, aku pasti akan berikan syafaat kepadanya. Doakan aku setiap selesai azan. Kami selama ini seringkali tidak sempat menjawab azan, tidak sempat berdoa setelah azan. Bahkan kami merasa tidak berdosa. Salat-salat kami terlambat ya Allah. Kami sering mengakhirkan salat ya Allah. Padahal salat adalah panggilan-Mu untuk kami agar kami mendekat kepada-Mu ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ya
Sumatera ya Rabb. Kuatkan iman mereka ya Allah. Jangan sampai mereka mengeluh ya Allah atas apa yang mereka alami ya Allah. Beri mereka kekuatan iman. Jadikan musibah ini bagi mereka sebagai penguat iman mereka ya Allah, sehingga mereka semakin dekat kepadamu ya Allah. Jaga lisan mereka ya Allah. Jangan sampai lisan mereka berkata-kata kotor ya Allah, berprasangka buruk kepadamu ya Allah, berprasangka buruk kepada saudara mereka ya Allah. Kami semua, jadikan kami semua bersifat simpati, sifat empati kepada mereka, sehingga kami semua bergerak ya Allah untuk membantu mereka ya Rabbal Alamin. Beri kesabaran ya Allah saudara kami di Gaza ya Allah yang sedang tertimpa musibah ya Allah. Kuatkan iman mereka ya Allah untuk menerima semua ujian yang menimpa mereka ya Allah. Jadikan kami semua ya Allah penolong terbaik untuk mereka ya Rabbal Alamin. Kuatkan iman kami. Jangan sampai kami ragu ya Allah untuk menginfakkan apa yang kami miliki ya Allah. Pikiran kami, doa-doa kami, air mata kami ya Allah, sujud kami ya Allah, harta kami ya Allah. Jadikan ini semua kami untuk bisa berbagi untuk mereka ya Allah, semaksimal kemampuan kami ya Rabbal Alamin. Ya Hayyu ya Qayyum, pada nama Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. Sama-sama. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. 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 Ya Allah, jangan sampai musibah ini jadikan azab. Engkau tahu kerendahan iman kami, Engkau tahu kesungguhan kami untuk beribadah kepadamu. Engkau masih mendengar ya Allah azan yang kami kumandangkan di negeri kami. Engkau masih mendengar ya Allah tarhim-tarhim kami menjelang subuh yang kami kumandangkan ya Allah. Engkau masih mendengar istighfar kami ya Rabbal Alamin. Engkau melihat kami masih kembali kepadamu ya Allah. Jangan sampai musibah ini Kau artikan azab untuk kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, beri kami kesempatan untuk bertobat kepadamu ya Allah. Jadikan ini momentum kami di akhir tahun ini ya Allah, untuk kami bersungguh-sungguh menutup masa lalu kami yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan maksiat, yang penuh dengan kesombongan, yang penuh dengan kezaliman. Ya Allah, jangan sampai kami mengulangi kembali dosa-dosa kami masa lalu ya Allah. Kami ingat semua ungkapan man kana yawmuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia beruntung ya Allah. Jika masa lalu kami banyak dosa, jika tahun lalu kami banyak dosa, tolong ya Allah gerakkan kami untuk tahun ini, hari ini kami menjadi bertobat kepadamu ya Allah. Jika tahun kemarin, jika hari kemarin kami seringkali terlambat salat-salat kami, seringkali menjauh darimu ya Allah, sehingga lupa kepadamu ya Allah. Jadikan hari ini, tahun ini kami kembali kepadamu, menjaga salat kami
العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم semuanya أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم يا الله ya Tuhan yang segala sesuatu memiliki kekuasaan yang ada di dunia ini, kami bermohon kepadamu ya Allah. Kami manusia yang penuh dengan dosa, kami manusia yang penuh dengan kesalahan. Perkumpulan ini kami berharap agar saudara-saudara kami yang terkena musibah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, wahai Allah yang memiliki kerajaan di dunia sampai di akhirat, kami adalah manusia yang tak pantas untuk masuk surga ya Allah, dikarenakan kami penuh dengan dosa. Tapi kami yakin dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, kami yakin malam hari ini Kau melihat, memandang hati-hati yang hadir di malam hari ini, dan mereka bermohon agar saudara-saudara kami yang muslimah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Allahumma ya kafil al-bala, ikfina al-bala qabla nuzuli minas sama. Wahai yang menahan bala, wahai yang menahan bala, tahanlah bala sebelum Kau menurunkan bala di dunia di atas langit ini ya Allah. Kami tak mampu melihat saudara kami yang terkena musibah ya Allah. Ya Allah, bagaimana ketika Kamu menimpa musibah kepada saudara kami, sama kami pun tidak akan mampu ya Allah. Maka cukupkanlah bala, khususnya yang ada di negara Indonesia yang kita tinggal ini, agar kami berfikir begitu banyak Kau kirimkan musibah, melainkan atas diri kami yang telah melakukan dosa-dosa yang kami kerjakan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hanya ini yang kami harapkan, hanya dua ini yang kami harapkan, agar Kau memandang daripada rahmat-Mu dari saudara-saudara kami yang terkena musibah, agar Kau angkat ya Allah, agar Kau angkat musibah itu ya Allah. Kami sadar ini adalah ibrah buat kami ya Allah, pelajaran buat kami, agar kami bisa memahami apa itu arti daripada ujian yang menimpa kepada saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, dengan doa yang singkat ini, agar kami diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kami selalu bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah, agar terus bisa kami selalu beribadah dengan baik, beribadah dengan sebenar-benarnya ibadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah saudara kami. Allahumma sallim ala muslimin wal muslimat. Ya Allah, selamatkanlah saudara kami yang terkena musibah yang ada yaitu di Aceh dan di negara di daerah-daerah yang terkena musibah. Angkatnya ya Allah. Allahumma rfa'na minan bala, Allahumma
taghfir lana wa tarhamna lanaminal khasirin. Jangan kau kami jadikan golongan orang-orang yang merugi kelak di akhirat nanti ya Allah. Waj'alna ya Allah, kumpulkan kami di dunia dan di akhirat bersama junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati